Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ikunya segini, ikunya di atas itu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an kama asnaita ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Wasiyatul Mustafa yang harusnya nanti malam karena ada nuzulul Quran diganti hari ini jam 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tawassul kepada guru-guru kita. Al-Fatihah al-Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa salafna salihin wa ala man ajasna hadal kitab usulihim furahim muridihim muhibbihim wa ila silsilah qadiriyah wa naqsabandiyah hurmati khurmah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati silatur rahim sya'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taubah. Iya. Oh, nggih. Ya alima min yaumin, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma min yaumin, ma ora ono min yaumin saking siji dina. Jadi din kang anyar teko, maksudnya yang baru. Illa angin wa yaqulu ngucap sinten yaum, yabna Adam, he anak Adam, ana utawi ingsun yaumun iku dina jadi dun kang anyar.
wa ala amalika lan ing atase amal sira syahidun iku nyekseni faunzur mongko perhatian sira mongko ati-ati mongko ningali ma ing barang madza taf'al kang agawe sira. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, setiap hari baru yang datang, setiap hari yang kita lewati, ya, hari baru, tadi pagi ya, atau besok, itu dia datang menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, wahai anak turun Adam, saya ini adalah hari yang baru. Dan saya menyaksikan seluruh amalmu. Oleh karenanya kamu harus berhati-hati dalam beramal. Rasulullah juga disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, beramallah sesuai dengan kehendakmu. Namun yang perlu engkau perhatikan adalah engkau dimintai seluruh pertanggungjawaban atas apa yang engkau lakukan. Dihisab. Jadi harus hati-hati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan bersaksi. Bukan hanya hari, baju bersaksi, udara bersaksi, angin yang kita hirup bersaksi, cahaya bersaksi, langit bersaksi, bumi bersaksi. Semuanya bersaksi. Jadi harus hati-hati. Di dalam suatu kitab itu ada kisah di dalam kitab Mawa'idz Suriyah. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Hasan Basri, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin bertobat ya Rasulullah. Saya ingin bertobat daripada dosa-dosa saya. Lalu wanita tersebut, tapi ketika saya nanti bertobat, apakah dosa saya tetap disaksikan oleh bumi yang saya injak untuk bermaksiat ini? Saya malu ya Allah ketika nanti ternyata bumi ini bersaksi bahwa saya pernah melakukan dosa. Akhirnya katanya Rasulullah, nanti bumi yang kau injak untuk melakukan maksiat itu tidak dimintai persaksian, tapi bumi yang lain. Ya nggak tahu jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya bertobat, nanti langit ini akan bersaksi bahwa saya pernah melakukan maksiat. Katanya Rasulullah, nanti langit ini akan dilupakan oleh Allah. Lalu dia ngomong lagi, nanti ada malaikat ya Rasul yang akan mengingat atau mencatat perbuatan jelek saya. Katanya Rasulullah, malaikat juga akan diminta untuk melupakan kejelekan kamu. Itu bagi orang yang bertobat yang sesungguhnya. Jadi hati-hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan bersaksi. Makanya kita harus berlomba untuk memperbanyak saksi-saksi yang baik. Faslun tawikina fasal fi dhammid dunya ing dalem nerangaken inone dunya. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi tetep ing atas Rasul sallallahu alaihi wasallam tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ya Ali wa sayyidina Ali iyyaka wadiya sira jaga sira wa ghulbatal maut lan nglendhaken mati layat kuruna ora layat kuruna kang ora iling sinten wong akeh illa dunyahum angin dicoba dunyane wong. Faqala mengko dawuh sinten Ali Sayyidina Ali wa ma hum wa malan utawi napa hum yadhkuruna ila dunya ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah,
Qala dawuh sinten Rasulullah, al aghniya iku pira-pira wong sugih, washabud dunya lan wong kang ngancani dunya. Orang yang mempunyai dunia maksud. Alladzina wong akeh taro ningali sirahum ing alladzina mukbilina kang padha madhep kabeh ala jamiha ing atase ngumpulaken dunya. Kaik balil walidati kaya madhepe ibu orang tua perempuan ala walidiha ing atase anake walida. Wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono alladzina iku hum ya alladzina al-khasiruna wong kang padha rugi kabeh godan ing dalem akhirat ai besok gitu maksudnya. Faslun menerangkan tentang kehinaan dunia. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, berhati-hatilah kamu terhadap sifat melupakan kematian dan mengingat-ingat duniawi, hal-hal duniawi. Lalu tanya Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, apa itu? Maksudnya orang yang melupakan kematian dan mengingat dunia. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang kaya, menyibukkan dirinya dengan dunia sampai lupa tentang akhirat. Mereka itu adalah seperti orang tua perempuan yang sangat perhatian kepada anaknya. Jadi perhatiannya dia kepada dunia itu seperti seorang ibu perhatian kepada anaknya. Wis ndak iso dicul wis. 24 jam ndak ditinggal. Maka merekalah adalah orang-orang yang merugi. Merugi di mana? Ya mungkin kita lihat sekarang mereka enak, punya harta berlimpah ya, rumahnya mewah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat dia akan merugi. Ukuran ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaannya, bukan. Dilihat dari ketakwaan, dilihat dari dia beribadah kepada Allah. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang mulia di antara makhluk Allah. Bisa jadi orang yang becak di pinggir jalan, mereka mulia daripada kita. Kita nggak pernah tahu di dalam suatu majelis ini siapa yang lebih mulia. Apakah seorang santri, apakah seorang ustadznya, atau seorang yainya. Bisa jadi ternyata ada seorang santri yang cobaannya terlalu berat, tapi sabarnya luar biasa. Jangan lupa innallaha ma'as-sabirin. Itu enggak main-main ayatnya. Jadi yang bersama dengan orang yang sabar itu bukan orangnya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah yang menemani orang yang sabar. Jadi bukan kita yang dengan sifat kesabaran itu Allah akan menemani kita. Kan begitu kan? Enggak main-main. Kayak kamu nanti kemana tadi? Nemani Mas Ilmi. Kalau nemani Mas Ilmi kan kita yang mendampingi kan gitu kan? Yang punya keperluan adalah Mas Ilmi. Tapi ini tidak. Allah yang menemani orang yang sabar. Berarti kan saking dahsyatnya kesabaran. Ya berat, nggak ada yang nggak berat itu. Tapi nilainya sangat mahal. Masya Allah. Kan begitu. Fasal dagene fasal fi ta'rifi ahwalin nas ing dalem ngawerwi pira-pira tingkahe menungso indallah mugi Gusti Allah. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ku tetep ngatasi Rasulullah sallallahu utawi tambahi rahmat ta'zim wa salaman keselamatan khairun nas utawi luwih bagus menungso indallah mugi Gusti Allah iku anfa'uhum. Wong kang paling manfaat dinas maring menungso wa syarruhum lan utawi kang olone anas indallah mugi Gusti Allah taala halimur sinan Allah man
iku wong tola kang dawa umruhu apa umure man, wasa'alan elek apa amaluhu amaliman, wa khairuhum lan utawi kang luwih bagusin nas maniku wong tola kang dawa panjang apa umruhu umure man, wa hasunalan bagus apa amaluhu amaliman, wa abghadu lan utawi luwih bendune, wa abghadun nas lan utawi bendune menungso ilallah mung Gusti Allah maniku wong akala kang mangan wahdahu ijenan wa mana'alan nyegah rifdahu ing tamune man, wa dorobalan mukul abdahu ing kaulane man, wa akrama lan muliakan alghina wong suki, wa hanalan ngremeaken ngenyek mengintimidasi al-fakira ing wong fakir, wa syarrulan luweh awlane minhu sangking wong man iku wong asya kang urip fil haraming dalam perkara kang haram wa matalan mati fil haraming dalam perkara kang haram, wa asyarulan utawi eleke lan utawi luweh eleke minhu sangking man maniku wong tola kang dawa umru apa umuri man, wasa'alan elek apa fi'luhu penggaweane man, walaya tubuh lan ora tobat amma saking bareng nahakan nyekahu ing man sinten Allah taala halim sinten Allah anhu saking barang, wa huwa lan utawi wong iku yatmau tomak fi maghfiratihi ing dalem maghfirai Allah, wa syarran luwih alane minhu saking wong iku man wong abharo kang mertelakna sedekah ta ing persahabatan li akhihi maring dulure man al muslim kang muslim, wa idabbiro lan ngrencangaken lahu maring dulure apa khilafahan nulayani sedekah, wa syarran luwih alane minhu saking wong maniku wong dhaba kang ilang apa awala umrihi masa mudane kawitane umure man ghaflatun apa kelalaian, wa akhir hulan utawi akhire kaslun iku males antaatilah saking taat ing Allah taala halim sinten Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ada beberapa tingkah manusia menurut Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia. Yang pertama, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Orang yang diam saja, ya berarti dia bukan sebaik-baik manusia. Orang yang sering membantu temannya, ta'awan 'alal birri wat taqwa, orang yang bersedekah, fa'anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi'aidikum ila tahluka wa ahsinu. Ya. Banyak orang yang sering memaafkan orang lain, orang yang membantu terwujudnya hajat orang lain, orang yang membahagiakan orang lain. Itu semuanya adalah sebaik-baik manusia. Ya orang yang diem saja, tidak pernah membantu, tidak pernah sedekah, pokoknya diem saja, ya berarti bukan disebut dengan sebaik-baik manusia. Karena apa? Tidak gampang membuat orang lain bahagia, itu tidak gampang. Membuat orang lain, menolong orang lain itu tidak gampang. Dan kesulitan itu diganjar dengan sesuatu yang baik oleh Allah. Jadi nggak main-main. Apalagi dalam situasi yang tidak baik, dia punya masalah juga. Ada suatu qaul daripada para salafun shalihin, jika engkau ingin kesedihanmu atau masalahmu diselesaikan oleh Allah atau hajatmu didatangkan oleh Allah, bantu orang lain. Maka hajatmu akan didatangkan oleh Allah, kesedihanmu akan dihilangkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, seperti itulah apa yang akan kita dapatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga sejelek-jeleknya manusia menurut Allah adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. A'udzubillah min, wis panjang jelek.
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi bagus amalnya. Lalu seseorang atau manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang makan sendirian. Bukan, ini maksudnya adalah nggak mau makan dengan orang lain, nggak mau memberi kepada orang lain. Pokoknya di pangan dewe lah. Kalau Nabi Ibrahim itu enggak, mau makan itu nyari tamu dulu sampai berjalan beberapa ratus kilometer. Nggak main-main Nabi Ibrahim. Derajatnya adalah Khalilullah. Dan juga orang yang tidak menerima tamu, hati-hati. Nah, terus Ustaz, kayak yai-yai yang kadang tidak menerima tamu, ya beda gitu loh. Beliau itu karena lagi ngaji ya, lagi mutola'ah. Kita sendiri yang harus tahu situasi dan kondisi gitu. Dan juga orang yang memukul pelayannya, memukul hamba sahayanya. Dan orang yang memuliakan orang kaya karena hartanya. Ono geleme, ada maksudnya gitu. Dan juga menghina orang miskin. Jangan salah, Rasulullah itu doanya kepingin menjadi orang miskin dan dikumpulkan dengan orang miskin. Itu Rasulullah. Yang sabar maksudnya, ya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang hidup di dalam keharaman, lalu dia mati karena melakukan keharaman. Nauzubillah min dzalik, ya. Seburuk-buruknya manusia juga orang yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Lalu dia tidak bertobat dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah kepadanya. Dan dia merasa tidak butuh kepada maghfirahnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Juga disebut orang yang jelek, ya. Yang paling jelek adalah orang yang menunjukkan persahabatan tapi dia bermaksud lain. Contoh, ada seorang sahabat, oh iki lho sahabatku, dengar kok yo tapi diburi merencanakan untuk mengkhianati sahabat tersebut. Itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Sampeyan enggak usah balas, wis. Urusan kita ini bukan membalas itu. Kalau kita membalas seperti itu, apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya kita dengan orang lain? Ada suatu ungkapan, jika seseorang berani atau jika seseorang bisa melukaimu dengan pisau dari mulutnya, jangan engkau balas dia ketika engkau bisa membalasnya. Kalau engkau bisa membalasnya dengan belati senyumanmu. Maksudnya, cara terbaik untuk membalas kejelekan orang lain itu adalah dengan kebaikan. Seperti halnya cara terbaik, cara menjawab penghinaan atau celaan atas kegagalan kita itu dengan kesuksesan. Sama dirinya, Allah ndak iso apa-apa, meneng ae. Suatu saat tunjukkan kalau jenengan berain. Caranya gimana? Ya sing mempeng. Jangan dihina balik gitu. Kalau dihina balik itu nanti apa bedanya Anda dengan dia, kan gitu. Dan juga sejelek-jeleknya manusia adalah seseorang yang waktu mudanya itu lupa kepada Allah, foya-foya. Lalu ketika masa tua dia malas beribadah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Fasal tayyana fasal fi alamatil khair ing dalem nerangaken tandane wong kang bagus. Tandane kebagusan.
Qala dawuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi tetep ing atase Rasul as-salatu utawi tambahi rahmat azim. Wassalamu lan keselamatan alamatus sabri utawi pira-pira alamati sabar. Iku husnus sarirah. Baguse akidah, baguse ati indallah. Mungge Gusti Allah wa husnul khidmah lan baguse pengabdian ya Ali wa sayyidina Ali lil mukmin. Kaduwe wong mukmin iku talatu alamatin telu pira-pira alamat. Siji bughdul maliku benci ing bondo wal bughdun nisa lan benci ing wong wadon wa bughdul kalam lan benci ing omong-omongan fi aradin nas ing dalem kawirangane menungso ya Ali wa sayyidina Ali lil akil. Kaduwe wong kang berakal talatu alamatin iku ana telu pira-pira alamat. Siji al isti'anatu ngalap pertolongan bidunya kelawan dunya alal akhirah untuk urusan akhirat. Wakti mali lan mengko al jafa ing kekerasan. Wasabri lan sabar ala syada'id ing ngatasé belai walil alim lan kaduwe wong kang alim. Salatu alamatin iku ana telu pira-pira tanda sidqul kalam. Siji iku kejujuran, jujur. Wajinabul haram lan jauhi ngedoi perkara kang haram. Wa tawadhu lan tawadhu andap asor. Walit taqi lan kaduwe wong kang takwa. Salatu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Yatakil kizba yataki wedi sinten wong al kizba ing goro wal khabtha lan perkara kang ala wajali sasyari lan lelungguan ala yad'u syatrul halal lan ninggal ai tarkun separuh barang kang halal mukhafatan krana wedi ayaqo tumiba fil harami ing dalam perkara kang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan beberapa alamat kebagusan. Wahai Sayyidina Ali, alamatnya atau tanda-tanda orang yang sabar itu yang pertama, dia mempunyai keyakinan baik kepada Allah dari apa-apa yang terjadi kepada dia. Itu orang yang sabar. Dari ketentuan-ketentuan Allah itu dia menerima. Yang kedua, dia beribadah dengan baik kepada Allah. Wa Sayyidina Ali, orang mukmin itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia tidak suka dunia, tidak suka harta. Yang kedua, tidak suka wanita, harta, tahta, wanita. Maksudnya apa loh? Berarti apa orang mukmin laki-laki itu nggak menikah Ustaz ya? Enggak. Ngawur aja ya. Maksudnya itu dia bisa mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Dan juga orang mukmin sejati itu dia tidak suka ngerasani orang lain. Ngomong-ngomong keadaan orang lain tidak suka. Dan orang yang mempunyai akal sempurna, dia memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia pintar menggunakan urusan dunia untuk akhiratnya. Yang kedua, dia sabar dari kemarahan orang lain. Yang ketiga, dia sabar juga menerima musibah. Itu orang yang berakal. Barang siapa, katanya Allah, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatmu dan tidak bersabar atas musibahku, falyatlub robban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Wakhruj min tahtis samai, keluarlah dari bawah langitku. Kemana terus? Wa man lam yarda lil bala'i li musibati, dan juga tidak walam yashkur li na'amai, tidak bersyukur atas nikmatku, katanya Allah. Ya wes, cari Tuhan selain aku. Naudzubillah min dzalik ya. Orang yang alim, orang yang berilmu itu ada 3 tanda. Yang pertama, dia jujur. Kalau ngomong jujur, itu orang alim. Yang kedua, menjauhi perkara yang haram. Yang ketiga, tawadhu.
beras itu, padi itu semakin banyak, semakin menunduk, semakin berisi. Dan orang yang bertakwa itu ada 3 tanda. Yang pertama, orang yang bertakwa itu menjauhi kebohongan dan juga keburukan. Orang yang bertakwa akan menjauhi dari pergaulan yang jelek. Dan orang yang bertakwa, mereka meninggalkan separuh barang haram karena takut tercampur atau jatuh ke dalam keharaman. Itu orang yang bertakwa. Lisidqi, ya Ali wa Sayyidina Ali lisidqi, kaduwe wong kang temen tulus iku salatu alamatin, telu pira-pira tondo. Siji kitmanul ibadah, ngerahasiakno ibadah, wa kitmanus sedekah, lan nyimpen sedekah, ngerahasiakan sedekah, wa kitmanul maksiyah, lan ngumpetaken maksiat. Tanda-tanda orang yang tulus, jujur itu yang pertama menyimpan atau merahasiakan ibadah, tidak dibuka-buka ibadah. Yang kedua, merahasiakan sedekah. Yang ketiga, menyimpan maksiat. Jadi maksiat itu jangan diumbar-umbar. Cukup bertobat kepada Allah, sampaikan maaf kepada Allah, minta pengampunan. Walil abid, lan kaduwe wong kang ibadah, ahli ibadah, salatu alamatin, telu bira-bira tondo. Sidi iku yumkitu nafsah, gak seneng atau bendu ing awak dhewe ne, wa yuhasibuha, lan ngisap ha ing nafsa, wa yutilul qiyam, lan nyuwitno jumeneng ngadeg baina yadillah ing dalam antarane ngersani Gusti Allah taala halimur sinten Allah. Tanda-tandanya orang ahli ibadah itu ada 3. Yang pertama, dia menjaga dirinya sendiri, njogo awak dhewe ne. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, tidak mau sebentar dalam beribadah, maunya lama-lama dalam beribadah. Walis saleh, lan kaduwe wong kang saleh, salatu alamatin, telu pira-pira tondo. Siji iku yuslihu bainallah, agawe bagus ya. Bainallah ing antaraning Gusti Allah, bainau lan antaraning wong, bil amali saleh kelawan amal kang bagus, wa yuslihu lan bagusaken dinau ing agamane wong, bil amali kelawan amal, wa yarda lan ridha linnasi maring menungso, ma ing barang yarda kang ridha linnasi maring awak dhewe ne wong. Orang yang soleh itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia membagusi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memperbagus agamanya dengan amal-amal yang baik. Tadi dia membagusi urusannya atau hubungannya dengan Allah dengan amal yang soleh. Dan dia ridho memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan dirinya. Hal-hal yang tidak suka dia perbuat, tidak dia lakukan kepada orang lain. Ya Ali wa Sayyidina Ali walis Sa'id, lan kaduwe wong kang bejo beruntung, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Iku kutun panganan halalan kang halal, wa mujalasatul ulama, lan lelungguhan ing atase maring pira-pira ulama. Wa shalawatul khamsi, lan salawat atau salat 5 waktu ma'al imam sertane imam. 3 tanda bagi orang yang beruntung adalah yang pertama, menjaga kehalalan, makanannya halal. Yang kedua, duduk bersama dengan orang-orang alim, para ulama. Yang ketiga, sholat jamaah. Itu tandanya orang yang beruntung. Wal ya'ni wa Sayyidina Ali walil mukmin, lan kaduwe wong mukmin iku salatu alamatin, telu pira-pira tondo. Siji iku yubadiru cepet-cepet fi taatillah ing dalem taat maring Allah.
Wa yastanibu lan ngadoi al maharima ing pira-pira perkara kang haram wa yahsunu lan bagusi ilaman maring wong asa akan ngagawe Allah ilahi maring man. Orang mukmin itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia cepat-cepat melakukan kebaikan dalam taat kepada Allah. Yang kedua, menjauhi perkara yang haram. Yang ketiga, dia berbuat baik kepada seseorang yang berbuat jelek kepadanya. Itu orang mukmin. Orang mukmin sejati. Ya Ali wa Sayyidina Ali walis sakhi lan kadue wong kang loman. Salatu alamatin utawi 3 pira-pira tanda al-afwu iku siji ngapura indal mikdarati nalikani kuwasa bales wa ikhrajuz zakat lan ngetokaken zakat wa hubbus shadaqat lan seneng sedekah. Wa Sayyidina Ali orang yang loman dermawan itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, dia memaafkan ketika dia mampu membalas. Yang kedua, dia berzakat, mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, dia gemar bersedekah. Ya Ali wa Sayyidina Ali walil halim lan iku kaduwe wong kang santun. Talatu alamatin utawi 3 pira-pira tanda yasilu swiji ku nepung silaturahim man ing wong kota akang medhot sapa manhu ing silaturahim. Wa yu'ti lan maringi man ing wong harima kang ngalingi sapa man wa ya'fulan ngapura aman saking wong zalama kang zalim sinten manhu ing man. Orang yang santun itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia nepung silaturahim kepada seseorang yang memutusnya. Yang kedua, dia memberi kepada seseorang yang tidak pernah memberi kepadanya. Yang ketiga, dia mengampuni seseorang yang zalim kepadanya. Itu orang halim. Walis sabur. Ya Ali wa Sayyidina Ali walis sabur lan kadhe wong kang sabar iku salatu alamatin 3 pira-pira tanda. As-sabru siji sabar ala taatillah ing atase taat ing Allah. Wa sabru lan sabar alal musibah ing atase musibah belai. Wa sabru lan sabar alal qada ing atase ketetapan Gusti Allah. Wa Sayyidina Ali orang sabar itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, dia sabar dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia sabar dalam menerima musibah, cobaan dari Allah. Yang ketiga, dia sabar menerima apapun ketetapan daripada Allah. Ya Ali wa Sayyidina Ali wali taib lan kadue wong kang bertobat. Iku salatu alamatin 3 pira-pira tanda. Siji ijtinabul haram, ngedoi perkara kang haram. Wal khisru lan seneng ala talabil ilm ing atase nyuprih ilmu dola ilmu wala yaudu lan ora bali lidzambi maring dosa kama kaya barang la yaudu ora bali apa halibu susu lil dhar'i maring nggon metune. Wa Sayyidina Ali 3 alamatnya orang yang bertobat. Yang pertama, dia menjauhi barang yang haram. Yang kedua, dia senang mencari ilmu. Yang ketiga, dia tidak melakukan dosanya lagi yang telah pernah dia perbuat. Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Fatihah al-hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man salafana salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir kulla umurina waghfir lana jami'al khataya
وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الختام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الكاملillah wa naqsulana wa'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.